Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini video kita terkait Hasto ya, yang mangkir dari panggilan KPK pada Senin kemarin. Wah, apa penyebabnya ya? Katanya alasannya karena sibuk ya kan, karena mau ulang tahun PDIP. Apakah benar itu? Menurut kalian bagaimana ya? Kita lihat gimana penjelasan Opung. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Setelah tanggal 24 Desember kemarin Hasto ditetapkan KPK menjadi tersangka. Nah, hari ini KPK memanggil Hasto. Iya. Hasilnya Hasto tidak datang. Karena apa? Sedang berhalangan. Iya. Halangan kau toh? Iya. Iya, halangan. Karena apa? Persiapan ulang tahun PDIP. Wis, persiapan ya. Jadi katanya kalau bisa dijadwal ulang. Wis, minta jadwal ulang nggak tuh? Kalau bisa nanti aja setelah hari ulang tahun. Iya. Setelah tanggal 10. Iya. Enak ya jadi sekjen ngatur-ngatur. Tapi nggak apa-apa. Ya itu dimaklumi ya, karena siapapun yang dipanggil berhak untuk menjadwal ulang. Iya. Sama ya, soalnya gitu juga jadwal ulang. Iya. Asal betul untuk persiapan ulang tahun PDIP. Tapi lucu ya, lagi ada masalah bisa yang ngerayain ulang tahun. Iya betul ya. Kalau kami jujur aja, kalau ada masalah ekonomi di keluarga kami, ditunda itu ulang tahun. Iya. Lewat-lewat gitu aja. Ya tapi bisa juga dibikin ulang tahun biar apa ya kan? Biar tetangga nggak tahu kita lagi ada masalah. Iya. Itu kayaknya ya. Udah kita happy aja, pura-pura happy aja kita. Iya. Lalu kita lihat partai sana kayak ada masalah kita, padahal memang ada. Nggak usah kalian tutup-tutupi. Mengundang siapa? Iya. Kita lihat nanti ulang tahun mereka. Ada gak ketua umum partai yang lain diundang? Mudah-mudahan ada. Aku berharap datang juga ya undangan ke partai PSI. Iya. Kalau boleh datang undangan. Iya. Untuk Esang ya. Dan tahu ndak kalian, jujur aja lo aku bilang, aku makin kesini makin yakin kali Hasto ini ya memang betul-betul cocok untuk ditersangkakan. Karena apa bilang? Jadi ada beberapa fakta ya yang bisa kukatakan ya nggak mungkin nggak bisa ditersangkakan lah. Yang pertama, tahu ndak kalian? Hasto ternyata memberikan uangnya sendiri. Ingat, memberikan uangnya sendiri sebesar 400 juta untuk memberi uang suap. Wah. Bayangkan kalian, uangnya sendiri loh, bukan uang si Harun Masiku. Itu beda itu. Iya. Sekarang jadi pertanyaannya, kenapa yang namanya Hasto rela memberikan uang 400 juta untuk dijadikan uang suap, sementara dia sama Harun Masiku juga adalah hanya relasi biasa-biasa saja? Tahu ndak kalian? Ku bilang sama kalian, rupanya kemarin itu kukira lah Nazarudin Kemas yang mau digantikan si Harun Masiku. Itu kemarin itu meninggal sebelum pelantikan. Rupanya dia meninggal sebelum pencoblosan. Nah setelah pencoblosan ya, itu peringkat suara itu nomor 1 itu ternyata Rizky Aprilia. Dan Rizky Aprilia ini adalah bisa dikatakan kader organiknya PDIP. Nah ternyata Harun Masiku dia itu bukan kader organik PDIP. Dia itu loncat dari Partai Demokrat. Wah, ribet kali ya. Nah, itu pun di daerah Sulawesi, kan begitu. Nah, dari Sulawesi, ya, bagaimana caranya supaya Harun Masiku ini bisa diselipkan biar bisa masuk ke DPR, ditaruhlah dia di Sumsel. Kan begitu. Ternyata bukan cuma Harun Masiku saja mengeluarkan uang suap. Ternyata Hasto juga mengeluarkan uang pribadi 400 juta.
Niat kali ya. Sekarang, ayo, kenapa Hasto rela memberikan uang 400 juta untuk Harun Masiku? Iya. Ternyata, nanti aja aku kasih tahu. Kalau di sini nanti terlalu cepat kalian tahu. Dapat bocoran dari mana, Bung? Ada aja lah. Ya, ternyata tahu enggak kalian, antara Hasto dan Harun Masiku diperkirakan, ini diperkirakan ya supaya jangan hoax ya, diperkirakan mereka ini sedang barter kasus, barter kepentingan. Kepentingan apapun nanti kita perjelas. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya. Yang kedua ya, jadi si Harun Masiku ini ternyata ya beberapa hari sebelum menghilang ya, dia itu sempat berkomunikasi dengan Hasto lewat telepon. Nah, Hasto ya ternyata dia menyuruh supirnya sebagai penengah antara Hasto dengan Harun Masiku. Kan begitu ya. Dan ternyata yang namanya Harun Masiku ya diarahkan Hasto untuk menghilang dan HP-nya Harun Masiku ditenggelamkan ke dalam sungai. Jadi sudah jelas ya, ada dua ya, kasus penyuapan dan kasus obstruction of justice. Tapi Hasto selalu mengatakan bahwa saya tahu saya akan ditersangkakan karena ini adalah resiko ya, resiko ketika saya bersuara atas negara ini. Sekarang itu sudah dibuktikan. Nggak usah banyak ceritamu, nggak usah banyak cengkunekmu. Kau itu ya dipenjara oleh karena kau itu mempertahankan demokrasi. No. Kau itu sedang memperjuangkan hukum dan demokrasi. No. Ya, kau itu ya akan sebentar lagi akan dipenjara karena memperjuangkan Harun Masiku. Dan juga memperjuangkan kebohonganmu. Nah sekarang begini, ku bilang sama kalian ya, yang namanya Hasto katanya dia punya dokumen ya berupa file suara, rekaman suara, video dan juga foto-foto mengenai pejabat-pejabat negara yang melakukan skandal di negara ini, baik itu korupsi atau penyelewengan terhadap kebijakan, kan begitu. Nah sekarang begini ya, kita main logika dulu, kita main logika. Selama 10 tahun Hasto menjadi sekjen, 10 tahun itulah PDIP menjadi penguasa. Sampai sini jelas ya. Jadi menjadi penguasa, sudah bisa dikatakan bahwasanya orang yang melakukan penyelewengan itu adalah orang yang berkuasa. Mana bisa orang yang tidak punya power, tidak punya kuasa melakukan penyelewengan? Apalagi terhadap kebijakan. Itu poin pertama ya. Melakukan penyelewengan sudah pasti partai yang berkuasa. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Joko Widodo ya terbukti mengangkangi KPK dan juga terbukti melemahkan KPK. Nah sekarang ya, oke, KPK yang sekarang sudah ganti. Nah KPK yang kemarin dikenal dekatkan sama ketua umum kalian. Waktu pertemuan pada bulan Oktober kalau nggak salah di gedung DPR itu, ibu ketua umum kalian itu memperbaiki dasinya Firly Bahuri. Oktober diperbaiki dasinya, November tanggal 22 tahun 2023 ditetapkan jadi tersangka. Waduh. Iya kan? Jadi bisa dikatakan berarti selama Firly Bahuri memimpin KPK ya, ternyata di saat yang bersamaan kalian sebagai penguasa memperalat KPK untuk melakukan penyelewengan terhadap kebijakan. Jadi jangan kalian bilang partai mana yang berkuasa, Demokrat enggak, Golkar enggak, PKB apalagi.
Sudah jelas-jelas ya, yang dekat dengan KPK itu partai kalian. Nah, ya, masih ingat beberapa tahun yang lalu waktu pemilihan ya, pemilihan ketua KPK. Nah, Masinton Pasaribu terlihat sangat jelas pasang badan bagaimana mengawal supaya Firly Bahuri dipilih menjadi ketua KPK. Banyak media kemarin itu menyoroti. Gak mungkin ku karang-karang ku kitik-kitik. Ya, baca kalian, cari kalian di Google. Kedekatan Firly Bahuri dengan Partai PDIP. Jelas itu semuanya. Sekarang Hasto, ku bilang sama kau, video yang mana? Untuk apa? Kalau misalnya kau punya video, ngapain kau notariskan dia apa di Rusia? Mau laporan kau sama Putin? Lapor sama ketua umummu. Ini kau titip pula sama si Koni. Nah, sekarang ku bilang ya sama kalian. Ya, ini nih. Ini kalau ku bilang ini bisa dikatakan ini fakta ini. Ya, menurutku ini fakta. Ya, jadi waktu 10 tahun kemarin Bapak Jokowi sebagai seorang presiden, bisa dikatakan beliau itu adalah presiden yang teraniaya. Berkuasa tapi seolah-olah tak berkuasa. Kan begitu? Iya kan? Punya power tapi seolah-olah gak punya power. Karena apa? Kalau bisa ku prediksi, ya kalau bisa ku kasih pendapatku, ya bisa dikatakan Bapak Jokowi di dalam menjalankan pemerintahannya itu selalu dimonitor sama Ibu Ketua Umum. Ya, selalu ya dimonitor. Kalian tengok aja, pernah nggak kalian tengok tertangkap mata kalian melihat foto di mana Ibu Megawati duduk di sini, Bapak Jokowi duduk di sana Puan Maharani foto-foto. Ya, jadi bagi Megawati, ya, yang namanya Jokowi itu tidak lebih dari sekedar petugas partai, kan begitu? Ya, ku bilang sama kalian jujur saja, Bapak Jokowi itu pasti terbeban pikirannya. Bagaimana caranya mengutamakan kepentingan rakyat dan dalam waktu bersamaan mengutamakan kepentingan partai. Sudah nyata, sudah jelas bahwasanya Ibu Megawati mengatakan setiap kadernya adalah petugas partai. Ya, Arteria Dahlan mengatakan bahwasanya ya dia itu merasa senang melayani Ibu Ketua Umum, melayani the Royal King, the Royal Family. Makanya dia serahkan begitu saja sama Romi Soekarno. Ya, waktu mau jadi anggota DPR. Kan begitu, ternyata dia korbankan semuanya demi keluarga Megawati. Nah, ternyata ya Bapak Joko Widodo ini bisa dikatakan, kalau aku lihat ya, di dalam pemerintahannya itu dia pasti punya relasi yang baik dengan orang-orang PDIP. Dan dia sudah bisa dikatakan bisa memilih. Ya, dia itu bisa memilih dan memilah mana yang kawan sejati dan mana yang bukan kawan sejati. Ya, walaupun di dalam sebuah partai, di dalam partai yang sama. Nah, PDIP itu sendiri, kader-kadernya itu terbagi menjadi dua, ya. Pertama, loyalis kepada Ibu Ketua Umum dan kepada partai. Yang kedua, mereka itu loyal terhadap Joko Widodo dan juga kepada partai. Kenapa aku katakan demikian? Ya, karena bisa dikatakan di dalam PDIP waktu itu, walaupun Ibu Megawati menjadi ketua umum, tidak bisa dipungkiri kekuasaan terbesar di bangsa ini adalah presiden, kan begitu. Nah, otomatis akan banyak kader-kader dan juga simpatisan itu yang bukan hanya mendekat kepada Ibu Megawati, tapi juga mendekat kepada Bapak Joko Widodo, kan begitu, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, mulailah pecah kongsi antara Ibu Megawati dengan Bapak Joko Widodo, ya. Jadi dengan segala
apa namanya, perlakuan-perlakuan buruk yang diterima Bapak Joko Widodo dari partai, dari Ibu Megawati. Dia dikatakan pengkhianat, dia dikatakan anak durhaka, ya dia terima begitu saja. Nah, di Pilpres ya dihantamlah ini PDIP, ya dihantam PDIP oleh karena apa? Karena sebetulnya oleh karena kesombongan mereka gitu loh. Aku masih ingat ya Megawati mengatakan kita akan kalahkan mereka dengan 1 putaran. Rupanya mereka yang kalah. Ya, jadi terjadilah ya Kim ini menang kan begitu. Nah, pokoknya menanggung malu lah waktu itu PDIP. Nah, harapan satu-satunya PDIP adalah pilkada. Mereka masih tetap merasa paling besar. Biasa itu, ya kan, suara paling kecil, jumlah suara paling sedikit, tapi ngerasa paling besar, keluarnya besar kali, kan begitu. Nah ternyata pilkada, Kim ini bertambah menjadi Kim plus, ya. Jadi ditambah-tambahlah dengan PKS, merapatlah juga PKB, ya. Pokoknya bisa dikatakan partai-partai lainnya merapat, kan begitu. Tinggallah PDIP seorang diri. Tinggallah PDIP seorang diri. Nah, mulai dari situ bertempur habis-habisan lah. Nah, sekarang ya bisa dikatakan ya partai dan juga kader dan juga simpatisan ya mereka ini memang berjuang habis-habisan. Ya, berjuang memang total gitu loh. Makanya kita lihat ya waktu pilkada kemarin sama gempurannya dengan pilpres kemarin. Karena apa? Karena Bapak Jokowi bersama Bapak Prabowo ya mampu ya untuk memanage partai-partai yang ada di lingkaran mereka untuk bekerja maksimal. Begitu juga kadernya, begitu juga simpatisannya. Nah, ya rakyat pun juga pasti terkesan dengan apa yang dilakukan Bapak Prabowo dan juga Bapak Joko Widodo ini. Ternyata ya banyak dari partai PDIP ini yang ada di daerah ya, mau yang ada di pusat ataupun di daerah ya, itu ternyata mereka itu masih menyimpan simpati kepada Bapak Jokowi. Yakin karena apa? Karena bisa kita lihat ya, termasuk salah satunya kantong PDIP yang ada di Jawa Tengah itu berhasil dikuasai Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Sumatera Utara begitu juga ya, direbut oleh Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Aku katakan Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi ya. Aku nggak mau bilang cuma Bapak Prabowo sendiri. Karena apa? Karena ada andil dari Bapak Jokowi ya. Kalian lihat saja banyak kepala-kepala daerah itu yang foto-foto sebelum melakukan pencoblosan, foto-foto dulu sama Bapak Joko Widodo, kan begitu ya. Dari situ kita bisa melihat bagaimana ya mereka itu mengharapkan support, endorse dan juga doa dari Bapak Joko Widodo. Salahnya mungkin saja ada beberapa calon-calon ya yang dari PDIP sebetulnya kepengen juga foto-foto. Nah, banyak di antara mereka ya masuk ke partai PDIP oleh karena Bapak Joko Widodo. Itu dia. Tapi nggak semua orang ketika Bapak Joko Widodo, kan Bapak Joko Widodo kan belum dikeluarkan dari kader, kan begitu, dari partai ya. Makanya mereka tetap bertahan. Yakin aku, kalau misalnya PDIP mengumumkan Joko Widodo dipecat jauh hari sebelum pilkada, makin hancur mereka. Makin hancur karena apa? Ya karena bisa dikatakan ya orang-orang yang masih loyal kepada Bapak Joko Widodo ini masih mengharapkan Bapak Joko Widodo kembali ke PDIP. Kan begitu? Karena memang KTA masih dipegang. Ya, keputusan dari partai juga memecat atau tidak juga belum ada. Kan begitu. Cuman yang kutarik ya, kenapa mereka tidak memecat Bapak Joko Widodo ketika masih jadi presiden? Kemarin alasan mereka apa? Mereka mengatakan bahwasannya kami menjaga marwah presiden. No, bullshit. Kenapa mereka tidak memecat Joko Widodo waktu jadi presiden? Karena di dalam kabinet Joko Widodo masih ada orang-orang PDIP.
Nggak usah banyak cerita lah, menjaga marwah, menjaga marwah. Banyak kali cengkunekmu menjaga marwah. Ya, itu dia. Nah, jadi bisa dikatakan sebetulnya banyak simpatisannya Bapak Joko Widodo ataupun loyalis Joko Widodo itu masih bercokol di dalam PDP. Diam-diam kalian ya, diam-diam. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan ya, apa namanya, kalau misalnya Hasto ingin membongkar, ya, orang membongkar, ya, pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi dan juga melakukan penyelewengan terhadap kebijakan-kebijakan, itu bisa kubilang sama kalian, kebanyakan nanti orang PDB. Karena apa? Memang euforia sekali selama 10 tahun. Kan begitu, baik yang ada di dalam lingkaran Joko Widodo dan juga yang ada di dalam lingkarannya PDP. Nah, kalau misalnya Hasto mengatakan ada pejabat negara, ya, ini pasti dia akan memburu dan mengejar orang-orang yang dekat dengan Bapak Joko Widodo. Nah, sedangkan Bapak Joko Widodo itu kebanyakan bergaul sama orang PDP. Kita lihat nanti ya, kita lihat kalaupun misalnya dia memiliki bukti tentang seorang pejabat negara di lembaga sana, itu tetap ada hubungannya dengan orang-orang PDP. Pasti. Serius. Ini kalau misalnya ini perlawanan kalau misalnya ditunjukkan oleh si Hasto. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya ya perlawanan yang ditunjukkan si Hasto itu kekuatannya tidak seberapa dengan perlawanan yang ditunjukkan Bapak Jokowi, gimana ceritanya itu? Iya, jujur aja gue bilang sekarang begini. Kalau berbicara penyelewengan, berbicara korupsi, berarti ada anggaran yang dikorupsi. Siapa ketua anggarannya? Ketua anggarannya masih dari PDP, Said Abdullah. Dan tahu ndak kalian, aku agak curiga ini dengan ketua Banggar ini. Loh, ketua Banggar, badan anggaran. Dia yang ngatur semua anggaran ke sana. Kecuali kalau ketua Banggarnya itu contohnya dari partai P3, dari Golkar, ya, atau dari Gerindra, ya, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi ini ketua Banggar kan masih dari mereka. Ya, jadi kita lihat nanti orang-orang yang mana dan orang-orang seperti apa yang mau ditunjukkan si Hasto, ya. Apakah orang-orang yang memang tidak ada kaitannya dengan PDP atau orang-orang yang tetap ada kaitannya dengan PDP. Makanya pusing sendiri dia ini. Karena yang berkuasa PDP. Mana bisa partai tidak berkuasa melakukan penyelewengan? Itu dia. Loh, Bung, berarti kau mau mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo juga ada andil di dalam penyelewengan yang mereka lakukan? Belum tentu. Belum tentu. Karena apa ya? Ketika Bapak Joko Widodo contohnya di dalam tekanan atau di dalam pressure, ya, memberikan posisi kepada si anu orang partainya tersebut kan begitu. Ya udah dia lepas tangan. Ya, kerjakanlah kerjamu, ku kerjakan kerjaku, kan begitu kan? Yang penting dia ya memberikan kuasa, memberikan kewenangan kepada orang-orang di bawahnya itu ya dimonitor, tapi kan nggak bisa monitor sepenuhnya dan dia tidak bisa jamin akan ada penyelewengan, kan begitu. Jadi kita lihat aja nanti ya. Bongkar ya, itu yang kami harapkan darimu ya. Oke, jadi itu dulu toh ya. Selamat untuk Hasto ya, mudah-mudahan di penjadwalan berikutnya boleh datang ke KPK. Oke, jadi itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video ya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.